Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi sarrafana bidukhuli syahrul Ramadan, syahrul mubarak. Alladzi unzilat fihi al-malaikatu war-ruhul kiram, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kembali jumpa di sudut dakwah Islam, ceramah penyejuk iman. Yang kali ini kita tampil berbeda dari biasanya karena kita kedatangan seorang tamu muda, dai muda yang potensial, yang ingin juga ikut turut mengisi di konten YouTube Sudut Dakwah Islam ini dengan ceramah-ceramahnya yang menyejukkan hati kita, yaitu Bapak Muhammad Fauzan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Junaidi. Alhamdulillah, Ustaz Muhammad Fauzan ini dai muda yang luar biasa kiprah dakwahnya. Beliau adalah lulusan dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Betul. Ya. Iya. Untuk S1-nya, untuk S2-nya lulusan dari Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Betul. Masalah. Ambil jurusan apa tuh S2-nya? Manajemen Pendidikan Islam. Ustaz. Manajemen Pendidikan Islam. Jadi memang kalau terkait dengan keislaman, beliaulah pakarnya. Ya, di samping kajian ilmunya sudah mencapai S2, kiprahnya di tengah-tengah masyarakat pun yang luar biasa. Ya tentunya nanti akan mendengarkan langsung dari beliau. Selama ini kiprah di bulan Ramadan ini gimana Pak Ustaz? Saya pertama pendidik juga, guru agama di salah satu sekolah. Ya. Terus yang kedua saya juga diundang-undang ceramah-ceramah keliling-keliling. Terus yang ketiga saya juga suka bikin konten sendiri juga di rumah. Subhanallah. Betul. Ya. Sebuah kegiatan dakwah yang memang di bulan Ramadan ini harus kita isi ini. Benar banget. YouTube ini dengan konten-konten dakwah, konten-konten yang memang bisa manfaat buat masyarakat. Betul, Ustaz. Ya, sehingga ada alternatif pilihan nih buat anak-anak kita yang kecil atau yang muda ataupun juga yang tua. Betul. Daripada buka-buka konten-konten yang nggak manfaat, apalagi bisa membatalkan pahala puasa. Itu Kita salah satu alternatif yang mungkin bisa mengisi di bulan Ramadan ini dengan tausiah-tausiah yang bermanfaat. Betul. Baik kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita juga tidak sabar nih ingin ya sedikit mendengarkan tausiah dari mubalik muda kita yang insya Allah mudah-mudahan butiran-butiran mutiara hikmah yang tentunya dinukil dari kitab suci Al-Quran dan hadisnya Rasulullah Muhammad SAW di bulan suci Ramadan, mudah-mudahan bisa menambah wacana keislaman kita, terutama sebagai bekal kita dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Silakan Pak Ustaz. Baik, terima kasih teman-teman, para sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, para sahabat semuanya, semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita bicara masalah bulan suci Ramadan, sebenarnya sih udah pada kenyang semua ya Ustaz Junaidi ya. Udah pada paham puasa itu menahan dari sahur sampai berdiri maghrib. Tetapi yang perlu didalami adalah apakah cukup puasa itu hanya menahan lapar dan haus saja? Apakah cukup cuma menahan hawa nafsu saja? Juga puasa itu, teman-teman semuanya, puasa itu juga bisa menahan amarah kita. Makanya dalam fikih ini, agama ini, bulan suci Ramadan itu adalah bulan Syedus Syuhur. Artinya rajanya bulan. Dari 12 bulan Islam, hanya bulan suci Ramadan lah sebagai rajanya. Kalau kita sadar, di bulan apa orang-orang jarang ke masjid, tiba-tiba ke masjid, Ustaz Junaidi. Di bulan Ramadan, di bulan apa Al-Quran tiba-tiba nggak pernah dipegang, nggak tahu orang tersentuh pengen
hafal juz ke-30, pengen hafal 30 juz di bulan apa? Di bulan suci Ramadan. Makanya bulan suci Ramadan itu adalah Syahdus Syukur, rajanya bulan. Bisa juga bulan puasa ini disebut juga Jaltul Khair. Artinya apa? Bulan untuk meningkatkan kebaikan. Jadi hanya di bulan suci Ramadan orang-orang itu berlomba-lomba untuk sedekah. Hari-hari biasa ketemu fakir miskin belum tentu dikasih Ustaz Junaidi. Tapi kalau di bulan suci Ramadan udah didata, si A sekian, si B sekian, si C sekian. Inilah hebatnya bulan suci Ramadan, teman-teman semuanya. Jadi bulan inilah yang dimana kita itu disuruh meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan iman kita, meningkatkan amal soleh kita. Makanya kata Allah dalam firman-Nya yang sudah kita hafal di surat Al-Baqarah, kita lihat ujung suratnya, la'allakum tattaqun. Tujuan Allah itu suruh kita puasa hanya satu, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu Allah kasih pahala itu nggak cuma-cuma Ustaz Junaidi. Ada 4 nih kemuliaan nih yang kalau kita bicara Ramadan, kita ikhlas karena Allah, ridho karena Allah, kita dapat 4 kemuliaan ini. Ya, semoga ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Pertama, puasa itu adalah perisai junnah. Makanya kata dalam hadisnya siyamu junnah. Puasa itu adalah perisai yang Allah berikan kepada kita sehingga kita melakukan ibadah sunnah maupun wajib. Kalau kita serius karena Allah, maka Allah akan kasih kita benteng dalam diri kita supaya kita terhindar dari godaan setan. Pertama, artinya bukannya kita nggak digoda, maksudnya Allah kasih benteng supaya setan itu nggak tembus dalam diri kita. Jadi kalau kita serius karena Allah, sekali lagi teman-teman, bisa ditingkatkan amal solehnya, ditahan maksiatnya. Pertama. Yang kedua, kemuliaan yang Allah kasih kepada kita, Allah sendiri yang bilang dalam hadisnya, puasa itu untukmu, sholat untukmu, zakat untukmu, haji untukmu, puasa untukmu. Katanya apa? Kalau misalnya kita melaksanakan bulan suci Ramadan, hanya Allah lah yang bisa menilainya. Allah sendiri yang menahan maksiatnya, Allah sendiri yang memberikan pahalanya. Makanya kita sholat, kita nggak sholat, orang lain boleh tahu. Ustaz Junaidi, kita belum haji, kita belum umroh, orang lain bisa tahu. Tetapi kalau puasa, hanya kita dan Allah yang tahu. Makanya puasa itu Allah sendiri yang memberikan pahalanya, Allah sendiri yang mengawasin, Allah sendiri yang memberikan kita itu sebuah pahala. Yang ketiga, kemuliaan ini adalah kalau kita melakukan puasa dengan benar, hanya bulan suci Ramadan, pagi, siang, dan malam, datangkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita misalnya berdoa, sholat karena Allah, berdoa karena Allah, tarawih karena Allah, pagi, siang, malam kita berdoa, disitulah maghfirah Allah turun kepada kita. Yang keempat, yang terakhir, kemuliaan ini, teman-teman semuanya, adalah hanya bulan suci Ramadan, pagi, siang, dan malam, tercepatnya terkabulnya doa. Seperti firman Allah, wa iza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'idah. Kata Allah, jika hambaku bertanya tentangku, maka bila aku dekat. Jadi kalau kita dekat karena Allah, kalau Allah udah dekat dengan kita, apapun yang kita minta pasti akan Allah berikan kepada kita. Inilah kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama, Allah kasih kita benteng supaya kita terhindar dari maksiat. Yang kedua, Allah sendiri yang memberikan pahalanya kepada kita, karena puasa itu benar-benar Allah sendiri yang memberikan pahala, Allah sendiri yang mengawasi. Yang ketiga, hanya di bulan suci Ramadan, pagi siang malam, maghfirah Allah turun. Yang keempat, hanya bulan suci Ramadan, tercepatnya terkabulnya doa. Makanya teman-teman semuanya, kita jangan sia-siakan bulan suci yang maghfirah ini. Karena kenapa? Karena kita belum tentu ketemu di tahun depan, Ustaz Junaidi. Karena kenapa? Kalau misalnya kita hari ini kita nggak serius, apalagi nih kalau kita lihat ya Ustaz Junaidi ya, kita anak-anak sekolah zaman sekarang, ya sama Allah aja berani, ya kan, kita buka puasa diam-diam berani, seakan-akan tuh nggak punya Allah dalam dirinya, seakan-akan tuh Allah nggak pernah mengawasi, padahal tuh Allah melihat. Jadi teman-teman semuanya, yuk kita tingkatkan amal soleh kita, tingkatkan ibadah kita, jangan sampai kita tertinggal di bulan suci Ramadan, jangan sampai nanti Allah udah cabut nyawa kita baru sadar, oh ternyata bulan ini baik buat kita. Oke, gitu cuma. Subhanallah, luar biasa. Terima kasih Ustaz Fauzan dengan bahasa yang sederhana, paparnya begitu jelas. Saya menangkap ada 3 hal nih Pak Fauzan yang mungkin
sedikit saya simpulkan dan Iya. sekaligus kita jadikan bahan untuk dialog kita. Betul. Pertama tadi Ustaz sampaikan kan memang kita lihat di kehidupan kita bahwa orang yang puasa banyak hanya menahan lapar dan dahaga, Betul. gitu ya. Tapi terkadang marah, masih terlampiaskan, Iya. tidak sabar dan sebagainya. Kalau saya ingat ada hadis Nabi yang mengatakan kamin shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas ini. Benar. Berapa banyak orang yang puasa dia nggak dapat apa-apa dari puasa, cuma lapar dan dahaga. Iya. Puasanya sah, tapi batal Iya betul. pahala puasanya. Gitu kalau Ustaz Fajan ya. Betul, iya. Masya Allah. Jadi ini menjadi sebuah perhatian buat kita. Ketika kita di bulan puasa, bukan hanya sekedar tidak makan dan tidak minum, bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi yang utama adalah menahan segala perilaku-perilaku yang tercela yang bisa membatalkan pahala puasa kita. Itu poin pertama, Ustaz ya. Kedua tadi cukup menarik, Ustaz. Tadi saya sampaikan, Masya Allah, memang di dalam bulan Ramadan ini terjadinya perubahan kehidupan baik secara pribadi maupun sosial yang begitu signifikan. Betul. Orang yang tadinya malas ke masjid, wah berbondong-bondong ke masjid, maka masjid penuh. Al-Quran yang nggak pernah dipegang, dia pegang, dibaca, dihafal, gitu ya. Yang biasa belum bersedekah, dia bersedekah. Cuman sayangnya itu terkadang di awal-awalnya aja nih seperti terawih, ya suatu penuh, nanti 10 hari terakhir itu menyusutnya jauh banget, Iya. sampai maju itu gimana tuh menurut Pak Ustaz tuh? Ya kalau misalnya itu tergantung ya. Inilah kita itu belajar yang namanya itu istiqomah. Istiqomah. Memang Islam itu mengajar itu apa? Istiqomah, konsisten. Kalau kita sebenarnya gini ya, kita itu butuh yang namanya itu konsisten. Allah tuh kalau kita sedekah, Allah tidak melihat mana 100.000, mana 2.000. banyak Yang sedikitnya ya. penting atau kamu tuh konsisten. 2.000 lah konsisten 2.000. Betul. Kalau 100.000 konsisten 100.000. Begitu juga ibadah. Kalau misalnya kita biasanya maghrib di masjid, isak di masjid, zuhur di masjid, maghrib di masjid, ketika ditinggal Ramadan harus konsisten. Inilah bagaimana kita itu melekat Allah itu di dalam diri kita. Berarti banyak kalau tadi dibilang awal-awal doang, pas pertengahannya agak maju, berarti Allah belum melekat di dalam diri kita dan dalam diri dia. Itu bahaya sekali. Ya berarti banyak ya di antara umat Islam yang tidak istiqomah di ibadah Betul. Ramadan ya. Betul. Cuman latahan doang kayaknya. Iya, gitu. latahan Ya, doang. latahan ikut. Kesana udah merasa jenuh, capek udah. Ah. Apalagi di 10 malam terakhir. Iya, itu dia. Sampai kosong. Jadi di sini dibutuhkan keistiqomahan, gitu ya. Betul. Konsisten dalam beramal. Betul. Kalau kita memang biasa sholat di masjid berjamaah, ya ayo terus di bulan Ramadan juga berjamaah. Kalau di Ramadan kita membaca Quran, ya ayo di luar Ramadan juga tetap kita mewajibkan baca Al-Quran. Iya. Jadi terlihat hasil pembinaan di bulan Ramadan nanti ya setelah Benar. Ramadan berlalu. Betul. Dia masih konsisten nggak, Nah. istiqomah nggak, gitu. Iya. Kalau di Ramadan dong dia ibadah, Ramadan berlalu ditinggal lagi ibadah, berarti nggak konsisten, nggak istiqomah. Berarti Allah belum melekat dalam Belum dirinya. melekat dalam Itu diri. dia. Terus tadi ada 4 sebenarnya Iya. keutamaan Ramadan yang memang Betul. luar biasa ya. Betul. Satu sebagai perisai, Iya. kedua pahala yang memang Allah ganjarkan tuh tanpa hisab, tanpa hitungan dah. Betul. Gitu ya. Kalau yang lain kan seperti baca Quran 1 huruf 10, sholat jemaah 27 kali Betul. lipat, pahala amal jariah 10 sampai 700 kali Betul. lipat. Ini kalau puasa kayaknya nggak ada Nggak, batasnya nih, nggak ada batasnya, dirahasiakan, dirahasiakan. gitu ya. Itu keutamaan yang luar biasa. Ketiga, ampunan nih. Iya. Ya bulan Ramadan ini memang luar biasa, Allah akan mengampuni siapa saja. Saya juga ingat sama hadis Nabi, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Betul. Kalau kita puasa di siang hari bulan Ramadan, Allah ampuni dosa dan kesalahannya. Nah, Man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. betul. Kalau dia bangun di malam hari, dia sholat qiyamul lail, tarawih di dalam Ramadan, diampuni dosa dan kesalahannya. Betul. Ada lagi hadis, man shoma wa qamahu ramadana imanan wa ihtisaban kharaja min junubihi ka yaumi waladatuhu ummuh. Kalau siangnya puasa, malamnya salat tarawih dengan landasan iman dan penuh berharap ridha Allah, Allah ampuni dosanya Betul. seperti bayi yang baru dilahirkan di rahim Dilahirkan, ibunya. itu dia. Masalah itu yang keutamaan Ramadan yang ketiga, masalah. Terus yang keempat tadi, Ramadan Tercepatnya, terkabulnya doa. tercepat terkabulnya doa. Ud'uni astajib lakum. Doalah kata Allah, pasti Allah akan ampuni.
Ini luar biasa keutamaan di bulan suci Ramadan. Benar Ya. banget ya. Nah, jadi kalau kita manfaatkan Ramadan yang memang luar biasa ini, kita akan mendapatkan manfaat dan nikmat sebesar-besarnya. Betul. Maka jadikan Ramadan ini kalau perlu Ramadan terbaik. Benar. Ustaz ya, di Iya. Ramadan sebelumnya. Iya. Kita belum tahu bertemu dengan Ramadan tahun depan atau Betul. enggak. Ini belum tahu. Belum tahu. Belum tentu apakah kita panjang umur apa enggak. Betul. Tapi sih semoga ya. Semoga Pak Jun ya, kita Iya. Pak Jun juga dan teman-teman lain semua tuh panjang umur semua. Amin, Semoga. amin. Insyaallah ya. Kita berharap begitu. Ini Ramadan kita merasakan kenikmatan beribadah, kita bisa bertemu dengan Ramadan tahun yang akan datang. Betul. Baik, kaum muslimin yang dirahmati Allah, itulah tadi sekedar mutiara-mutiara hikmah Ramadan yang disampaikan oleh mubalik muda kita. Sekaligus tadi sedikit ada tanya jawab yang mudah-mudahan bisa dipetik hikmahnya. Ya, bisa diambil manfaatnya, bisa memotivasi kita untuk kita bisa meningkatkan ibadah di dalam bulan suci Ramadan ini. Gitu ya. Saat ngomong-ngomong, saat nih udah ada pendamping belum, Ustaz? Belum nih, Wah. Pak Jun. Masya Allah, saking fokus dan konsentrasinya mengkaji Islam, mendakwahkan Islam, ini kayaknya belum sempurna. Waduh, iya nih. Insya Allah nih, doain aja nih Pak Jun nih. Ustaz muda, seorang mubalik yang tampan, karirnya juga, kiprahnya di Iya, insya Allah nih. itu luar biasa. Iya, mudah-mudahan. Ya, apalagi nanti sudah ada pendamping itu luar biasa. Benar. Lebih istiqomah lagi kita. Betul. Betul. Ya, saya doakan mudah-mudahan dapat yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Pilihan dari Allah Subhanahu wa Amin. Ta'ala. Allah di awal Ya, betul. Kalau menurut pilihan kita terkadang mata yang Mata lebih dominan, yang lebih- melihat cantiknya kan gitu ya. Iya. Insya Allah mudah-mudahan Amin. Allah buat kalian aja kalau misal nanti wah ada yang akhwat ataupun putrinya yang solehah bisa mendampingi ustadz muda kita, masya Allah, barokah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Saat minta closingnya saat sekaligus nutup dengan doa saat. Ya, teman-teman semuanya, para sahabat semuanya, bulan suci Ramadan ini bukan berarti kita lemes teman-teman, bukan berarti kita tuh lesu, tapi ingat puasa itu hanya penyempurna, sholat itu paling utama. Amin. Kalau kita puasa yang rajin, sholatnya kita nggak rajin, itu sama aja kita makan tapi kita nggak minum. Kalau kita puasa juga, kita gibah juga, kita ngerumpi juga, itu sama aja. Kata Rasulullah, Allah tidak akan kasih pahala kepada puasanya. Artinya sama aja kita puasa 30 hari tapi Allah nggak kasih pahala, cuma dapat capeknya doang. Ya, jadi puasa ini momentum yang paling pas buat kita untuk berubah diri nanti setelah ditinggal Ramadan. Saya berpesan pada teman-teman, yuk tetap dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap sholat ke masjid, tetap kita itu ngaji 30 juz, one day one juz, one week one juz, jangan sampai kendor. Karena kenapa? Disitulah nanti kita terbentuk menjadi seorang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita baca suratul Fatihah. Semoga kita semua, kita doakan yang mungkin ada yang sedang sakit, orang tua kita, Allah angkat penyakitnya. Mungkin ada orang tua kita yang udah meninggal, yang udah dipanggil oleh Allah. Yuk yang belum lengkap, yang masih belum lengkap orang tuanya, yang mungkin yang udah nggak lengkap, kita doakan semoga Allah lapangkan kuburnya, ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ya Rabbi. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin min rabbil alamin. Hamdan rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ammuh yukafihu mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi karim azim sultan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Ustadz, mudah-mudahan bermanfaat. Amin amin ya Allah. Pemirsa kaum muslimin dimanapun yang berada, inilah yang dapat kami sajikan dan kami akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.